93.0 Dimensi Baru, frekuensi untuk radio LPPL, Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan. Kita kembali ke studio masih bersama Pak Hairansah, Wakil Ketua Bidang Internal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Menyambung pertanyaan saya tadi, Pak, pelanggaran hak asasi manusia itu bisa dilakukan oleh siapa saja ya, Pak ya? Bisa oleh kalangan birokrat, misalnya khususnya di daerah seperti gubernur, bupati, atau legislator. Nah, jejaring pengaduan ini bisa saja terbentur pada kepentingan penguasa di daerah yang memungkinkan akses pengaduan itu mungkin bahkan sampai tertutup, Pak. Bagaimana Pak Komnas HAM menyikapi hal ini, Pak? Ya, pertama dulu kalau kita lihat dalam konsep asasi manusia itu ada dua hal. Pelanggaran itu terjadi karena ada tindakan. Yang kedua karena ada pembiaran. Itu akan terjadi pelanggaran. Nah, kalau kita lihat memang selama ini pengaduan yang masuk ke Komnas itu, para aktor yang diadukan itu rata-rata memang pertama ada kepolisian, korporasi, kemudian pemerintah daerah. Nah, kalau kita lihat dalam konteks pelaksanaannya, tentu ketika bicara pemerintah daerah sebenarnya adalah bagaimana pemenuhan hak asasi manusia oleh pemerintah daerah melalui program-program pembangunan yang dilakukan. Itu bagian dari upaya untuk pemenuhan. Tentu dari pusat sampai ke provinsi kemudian sampai ke kabupaten program itu. Yang kedua memang ada kaitannya dengan kebijakan yang dibuat. Jadi kebijakan dibuat itu dari suatu sisi dalam rangka untuk pemenuhan, di sisi lain bisa juga memiliki dampak terhadap hak asasi manusia yang kemudian terjadi pelanggaran. Nah, tentu sekali lagi dalam pelaksanaannya di beberapa hal sebenarnya ini menyangkut misalkan begini, kepentingan pembangunan adalah dalam rangka infrastruktur misalkan kayak kasus soal jalan tol misalkan, adalah untuk memperlancar arus perekonomian masyarakat juga sebenarnya. Itu bagian dari pemenuhan untuk bagaimana setiap orang bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain, itu bagian dari hak asasi manusia. Dan untuk memperlancar itu perlu infrastruktur sampai ke kesimpulannya misalkan dibentuk jalan tol. Ketika dibutuhkan jalan tol tentu ada kebutuhan lahan misalkan. Nah, ketika butuh lahan inilah kemudian bisa jadi terjadi benturan dengan kepentingan masyarakat atau hak asasi masyarakat sebagai pemilik lahan misalkan. Disitulah kemudian bagaimana proses ganti rugi yang dilakukan misalkan. Apakah dilakukan secara layak atau kemudian ada hal-hal lain yang kemudian mengabaikan hak asasi masyarakat dalam rangka kepemilikan lahannya. Di situ akan muncul soal kemungkinan terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Jadi ada tindakan. Kemudian kalau kita bicara soal pembiaran, misalkan di polisi itu punya kewajiban untuk melakukan keamanan, memulihkan keamanan atau menjaga keamanan di sebuah daerah misalkan. Kalau terjadi kasus pencurian misalkan, polisi dilaporkan tapi tidak melakukan tindakan, maka itu ada upaya pembiaran. Tapi kalau polisi melakukan tindakan, terutama terhadap para pihak yang diduga sebagai pelaku, maka tindakan kepolisian itu harus terukur berdasarkan asas atau konsep hak asasi manusia itu sendiri. Dan itu biasanya sudah ada di dalam KUHP misalkan. Cara menangkap orang, cara menahan orang, itu sudah ada diatur. Misalkan tidak boleh melakukan tindakan kekerasan misalkan. Atau kemudian melakukan sampai kepada mengeluarkan senjata api misalkan yang kemudian berdampak terhadap terbunuhnya seseorang. Tentu ada eskalasi yang dihitung berdasarkan SOP yang ada gitu. Nah, sehingga kalau kemudian itu tidak dilakukan berdasarkan SOP, maka bisa masuk kategori pelanggaran HAM yang kaitannya dengan extrajudicial killing misalkan, pembunuhan di luar proses pengadilan. Nah, hal-hal kayak begini jadi ada dampak dari kebijakan, tindakan, dan kemudian juga bisa jadi karena pembiaran. Tapi di sisi lain sekarang berkembang apa yang disebut dengan human rights defender, pembela HAM. Pembela HAM itu tidak hanya terbatas pada kami misalkan sebagai anggota Komnas HAM atau staf kami sebagai pegawai Komnas HAM atau kemudian LSM, NGO, organisasi masyarakat yang atau LBH atau advokat yang membela hak masyarakat, tidak hanya terbatas itu. Tapi dimungkinkan juga siapapun dia yang sedang mempromosikan, sedang laksanakan pelaksanaan hak asasi manusia, maka dia bisa dikategori sebagai para pembela HAM. Nah, termasuk pegawai negeri misalkan dan seterusnya.
Nah, ini bisa dikategori sebagai itu ketika mereka berupaya untuk melindungi hak-hak baik diri mereka sendiri sebagai korban maupun pihak lain yang didampinginya misalkan. Nah, misalkan soal hak atas kesehatan reproduksi misalkan, soal ada aktivis HIV misalkan di bagian kesehatan, di dinas kesehatan, di puskesmas atau apapun yang bertugas misalkan memberikan penyuluhan atau kemudian pelayanan kesehatan terhadap mereka sebagai penderita misalkan. Tentu itu sebagai bagian dari upaya pemenuhan hak asasi manusia terhadap warga negara. Nah, ketika dia menjalankan tugasnya, kalau ada ancaman atau tantangan atau tindakan dari karena ada pengucilan misalkan terhadap para korban itu misalkan atau si pendamping itu, tentu itu berkaitan dengan hak asasi manusia juga. Nah, karena itu sebenarnya kita dengan pemerintah daerah sekarang ada program yang namanya Human Rights Cities, jadi kabupaten kota ramah HAM. Kalau di Kementerian Hukum dan HAM itu ada program Ranham berkaitan dengan peduli HAM. Misalkan kami punya yang namanya program kabupaten kota ramah HAM. Nah, itu setiap tahun kita bikin yang namanya festival HAM. Ada MOU dengan pemerintah kabupaten kota yang mau bekerja sama dengan Komnas HAM bagaimana kemudian ketika bicara kebijakan di daerahnya itu bisa dilaksanakan berdasarkan standar norma hak asasi manusia yang disepakati gitu, yang sudah ada. Nah, ini kita setiap tahun melaksanakan festival HAM untuk mengundang seluruh kabupaten kota ramah HAM tadi yang tergabung dalam kabupaten kota ramah HAM, dan tahun ini dilaksanakan di Jember di bulan November nanti misalkan. Nah, tentu kami mengundang terus partisipasi dari setiap kabupaten kota yang ingin terlibat dalam kegiatan ini untuk bersama-sama merumuskan berbagai macam kebijakan, tentu kaitannya dengan implementasi. Misalkan soal disabilitas, undang-undang disabilitas yang punya kewajiban pemerintah daerah untuk membangun fasilitas publik, fasilitas umum yang ramah atau kemudian akses terhadap penyandang disabilitas misalkan. Itu bagian-bagian dari program kita dengan pemerintah daerah misalkan. Iya. Bagus sekali Pak ya, kalau misalnya setiap tahun diadakan festival kabupaten kota ramah HAM, nanti diumumkan siapa pemenangnya dari kabupaten kota tersebut untuk mendapatkan award atau penghargaan. Oke, mungkin kita terima dulu Pak satu pertanyaan dari penanya melalui akun Facebook kita. Ada Upi Marwan, dia bertanya Pak, apakah penyalahgunaan wewenang atau sewenang-wenang adalah pelanggaran hak asasi? Biasanya informasi prosedural itu tidak tersampaikan kepada semua lapisan masyarakat karena negara itu kan negara perwakilan. Apakah jika DPR sudah tahu, masyarakat pun juga sudah tahu? Begitukah aturannya? Jadi maksudnya negara apabila DPR sudah tahu, masyarakat pun sudah tahu. Maksudnya ini pertanyaannya tentang aturan Pak. Aturannya. Iya, kalau dalam konteks hukum kan ketika sebuah aturan itu diundangkan, maka semua warga masyarakat itu dianggap mengetahui adanya undang-undang atau peraturan ketentuan hukum dimaksud. Sehingga tidak bisa orang ketika ingin diproses hukum dia mengatakan saya tidak tahu ada aturannya. Itu tidak boleh, tidak bisa seperti itu. Tapi menjadi kewajiban negara atau pihak aparat penegak hukum adalah mensosialisasikan setiap peraturan yang dibuat. Misalkan kalau di daerah ada peraturan daerah, tentu proses sosialisasi itu harus dilakukan secara maksimal. Sehingga misalkan kalau kita lihat kalau di daerah rata-rata misalkan ada yang menggunakan spanduk, ada yang menggunakan media sosial, misalkan ada yang menggunakan mekanisme diskusi publik, misalkan ada yang bentuk diseminasi dalam bentuk sosialisasi, itu bagian upaya untuk menyampaikan informasi. Nah, tapi yang paling penting adalah ketika hukum itu ditegakkan, aturan itu ditegakkan, maka ada standar hak asasi manusia yang harus dipenuhi. Sekali lagi kalau itu menyangkut soal tindakan kriminal misalkan, kejahatan pidana, tentu adalah yang pertama sekali harus ditekankan adalah soal apa yang disebut dengan asas praduga tak bersalah. Presumption of innocence itu menjadi bagian penting dari asas hak asasi manusia misalkan. Jadi setiap orang harus diperlakukan tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap yang menyatakan yang bersangkutan bersalah. Nah, dengan landasan itu sebenarnya maka setiap orang harus diperlakukan secara manusiawi, secara adil, tidak boleh sewenang-wenang. Jangan karena dia
diduga sebagai pelaku kejahatan misalkan, maka hak-hak dia sebagai manusia itu diabaikan. Misalkan oh ini nggak apa-apa, ini pencuri gitu, langsung kita gebukin aja misalkan. Ada masyarakat yang kayak begitu. Itu satu hal tidak boleh, apalagi yang dilakukan oleh petugas. Petugas juga tidak boleh memperlakukan walaupun dia sekali lagi diduga sebagai, karena prosesnya kan belum diputuskan oleh pengadilan nih. Dia masih harus azas praduga tak bersalah itu ada di, kalaupun ada tindakan dia melakukan perlawanan, maka secara SOP prosedur untuk melakukan tindakan dari pihak keamanan itu juga terukur. Jadi ada ukuran-ukurannya, dan kemudian itu kalau kemudian dilanggar, maka ada pelanggaran terhadap SOP yang dilakukan misalkan. Jadi azas praduga tak bersalah itu menjadi bagian penting misalkan supaya tidak muncul kesewenang-wenangan baik oleh masyarakat melakukan hak main hakim sendiri maupun oleh pihak keamanan, kepolisian dalam hal ini misalkan untuk melakukannya. Jadi sebenarnya itu kerangka-kerangka hak asasi manusia yang paling mendasar seperti itu. Walaupun artinya orang itu tidak tahu bahwa dia memiliki hak itu, tapi aparat sebagai petugas tentu yang kemudian harus menggunakan sistem proses prosedur itu sebagai bagian dari dia dalam menjalankan tugasnya gitu. Oke. Bagi para pendengar dimanapun Anda berada, mungkin Anda perlu mencatat nomor untuk konsultasi pengaduan milik Komnas HAM Republik Indonesia. Anda bisa melakukan konsultasi atau pertanyaan langsung ke nomor telepon atau WhatsApp di 0812 2679 8880. Nanti akan ada operator Pak ya yang mengarahkan permasalahan Anda. Atau Anda bisa juga langsung menyampaikan melalui website di www.komnasham.go.id, atau bisa juga melakukan datang langsung pengadu menyampaikan berkasnya langsung ke kantor Komnas HAM Republik Indonesia di Jalan Latu Harhari nomor 4B, Menteng, Jakarta Pusat. Nah, itu beberapa prosedural yang dapat dijalankan oleh para pelapor, khususnya masyarakat yang ingin menyampaikan permasalahannya menyangkut hak asasi manusia. Baik Pak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak. Sejauh mana kewenangan Komnas HAM Republik Indonesia menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia Pak? Ya, sebenarnya kalau dasar hukum kewenangan itu tidak hanya di Undang-Undang 39 tahun 99, ada juga Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, juga ada Undang-Undang 40 tahun 2008, kemudian Undang-Undang 7 tahun 2012 tentang konflik sosial misalkan. Nah, tapi di Undang-Undang 39 memang sudah disebutkan bahwa kewenangan Komnas HAM itu dalam dua hal tadi. Pertama, mengembangkan kondisi yang kondusif bagi hak asasi manusia. Yang kedua, meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Nah, dalam kaitan itu sebenarnya diatur lagi bahwa dalam proses penegakan HAM itu, maka kita membentuk yang namanya subkomisi penegakan, di mana terdiri dari pertama penerimaan pengaduan, ada bagian pengaduan, yang kedua adalah bagian pemantauan, yang ketiga adalah bagian mediasi. Jadi juga harus dipahami bahwa dalam proses menjalankan fungsi tadi, kami tidak semata-mata hanya melakukan pemantauan dan pengawasan, tapi juga melakukan upaya-upaya yang paling mungkin dengan melakukan mediasi HAM. Nah, dalam mediasi HAM itu rata-rata kasus yang dimediasi adalah berkaitan dengan keperdataan, misalkan soal perburuan. Sengketa perburuan itu bisa dimediasi. Yang kedua adalah sengketa pertanahan lahan. Jadi kami bisa melakukan mediasi sebagai mediator otoritatif yang diberikan undang-undang. Nah, proses mediasi tentu tergantung para pihak yang bersengketa ya, apakah mereka mau dimediasi atau tidak. Itu salah satu pihak harus kedua-duanya menempuh jalan itu untuk dimediasi. Berikutnya kita juga punya yang disebut dengan subkomisi pemajuan HAM. Dalam konteks ini kita ada dua hal yang bisa dilakukan, yaitu pertama pengkajian dan penelitian, yang kedua adalah pendidikan penyuluhan. Dalam proses penelitian tentu kita melihat kaidah-kaidah atau apa-apa yang fenomena yang terjadi di masyarakat. Yang kedua, dalam konteks dikluh pendidikan penyuluhan, kita juga bekerja sama dengan polisi, misalkan tidak hanya memantau apa tindakan polisi, tapi juga kita memberikan penyuluhan dan pelatihan kepada polisi yang kaitannya dengan polisi ramah HAM misalkan. Nah, kemudian dengan pemerintah daerah tadi sudah saya singgung seperti itu. Kemudian juga ada sekolah ramah HAM, ada program ini juga yang sedang dibangun karena ternyata juga terjadi banyak pelanggaran hak asasi manusia di sekolah-sekolah misalkan.
Yang berikutnya berdasarkan Undang-Undang 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia, Komnas HAM diberi kewenangan apa yang disebut dengan penyelidikan pro justisia untuk kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat. Yang tadi disinggung ada salah satunya adalah soal talang sari yang terjadi di Lampung misalkan, itu sudah diproses di dalam bentuk penyelidikan pro justisia oleh Komnas HAM dan sudah diselesaikan berkasnya dan sudah diserahkan kepada Jaksa Agung untuk diproses lebih lanjut. Jadi di Undang-Undang 26 seperti itu fungsi kita adalah penyelidikan. Sementara untuk penyidiknya itu ada di Jaksa Agung. Kemudian berdasarkan Undang-Undang 40 tahun 2008 tentang anti diskriminasi ras dan etnis, kita memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembuatan kebijakan-kebijakannya. Kemudian Undang-Undang 7 2012 tentang konflik sosial, kita diberi kewenangan bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk membuat tim pencegahan kalau supaya tidak terjadi konflik sosial di tengah masyarakat begitu. Jadi Komnas HAM itu sendiri batasnya hanya investigasi Pak ya, untuk penyelidikan hasil dari rekomendasinya itu ada di Jaksa Agung, di Kejaksaan iya. Agung. Oke. Kalau menurut data statistik Pak, untuk wilayah Provinsi Lampung ini pada tahun 2018 kemarin ada lumayan banyak pengaduan yang menyangkut hak asasi manusia Pak. Ini ada total 72 pengaduan. Lampung Selatan ada 8 Pak. Meliputi kasus terkait sengketa lahan, yang kedua lambannya kepolisian dalam penanganan laporan masyarakat. Nah, korbannya sendiri terdiri dari kelompok masyarakat sebanyak 28, individu sebanyak 20, terpadu terdiri dari Polri, korporasi dan pemerintah pusat. Nah, dari 35 berkas yang ditangani oleh pemantauan Komnas HAM RI Pak ya, khususnya untuk Lampung Selatan Pak. Sampai sejauh ini progresnya Pak sudah sampai mana Pak untuk masalah pengaduan di Kabupaten Lampung Selatan itu sendiri Pak? Iya, kalau dari data yang kita miliki sebenarnya kan sebagian sudah ada yang masuk ke mediasi. Untuk kasus lahan rata-rata ke mediasi. Lahan Pak ya? Rata-rata ke mediasi. Nah, sekali lagi soal mediasi ini kan tergantung para pihak ya. Para pihak, apakah mereka mau duduk bersama-sama untuk membicarakan kesepakatannya, karena kita hanya memfasilitasi ya untuk itu. Nah, tapi di sisi lain sebenarnya kewenangan Komnas dalam mediasi itu punya kewenangan yang lebih dibanding mediator profesional yang lain gitu. Karena kita dimungkinkan untuk mendaftarkan hasil kesepakatan mediasi kepada pengadilan untuk memiliki kekuatan hukum yang bisa memiliki kekuatan memaksa lah untuk dilaksanakan. Itu satu. Yang kedua, kalau kayak kaitannya dengan persoalan kepolisian misalkan, kita melakukan apa yang disebut dengan proses pemantauan. Nah, pemantauan itu tentu dengan berkunjung ke lokasi kejadian misalkan dan kemudian kasusnya apa, kemudian berkoordinasi dengan kepolisian apa tindakan polisi, karena sekali lagi yang bisa dilakukan oleh Komnas itu hanya memberikan rekomendasi. Pelaksanaan dari rekomendasi itu berpulang kembali kepada lembaga masing-masing gitu. Lembaga misalkan kalau itu pemerintah pusat ya pemerintah pusatnya melakukan apa. Misalkan kalau soal jalan tol itu misalkan kan banyak pemerintah pusat karena itu proyek nasional gitu. Nah, itu bagaimana kita mendorong supaya kalau itu menyangkut ganti rugi ya harus dipenuhi ganti ruginya tentu sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah ditetapkan misalkan. Nah, itu juga dengan melihat kepada apa yang kesepakatan yang ingin dibuat. Jadi sebenarnya kalau dari beberapa kasus yang ada ini hampir sebagian sudah ada tindak lanjut gitu, baik itu melalui pemantauan maupun proses mediasi. Bahwa mediasinya belum tercapai itu soal lain lagi, tapi prinsip dasarnya sudah dilakukan upaya itu, karena sekarang mediasi tergantung kembali kepada para pihak tadi ingin melakukan mediasi atau tidak gitu ya, atau mediasinya sepakat atau tidak sepakat itu kan para pihak yang akan menentukan. Kalau di soal pemantauan tadi kita akan melakukan apa yang disebut dengan pembuatan rekomendasi. Nah, rekomendasi yang dibuat itu rata-rata memang sebagian besar sudah dijalankan oleh pihak kepolisian misalkan, bahwa ada tindakan hukum terhadap diduga yang melakukan pelanggaran oknumnya misalkan, itu sudah ada upaya-upaya seperti itu. Nah, tinggal adalah memberi pengawasan pelaksanaannya seperti apa, sejauh mana gitu. Oke. Mungkin kalau kebanyakan masalah di Lampung Selatan itu terkait sengketa lahan Pak ya. Lahan yang berkaitan kemarin jalan tol itu jalan tol kemarin, banyak pengaduannya. Banyak pengaduan di situ. Baik Pak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak. Ini ketika ada orang melaporkan pelanggaran HAM,
apakah ada advokasi untuk korban HAM itu untuk melindungi dirinya atau keluarganya? Mengingat tidak menutup kemungkinan pihak si korban pelapor itu bisa diintimidasi, teror dan lain sebagainya. Apakah ada program untuk perlindungan pelapor, Pak, atau perlindungan si korban itu sendiri, Pak? Ya, pertama setiap para pelapor itu tentu akan dilindungi identitasnya. Jadi kita akan merahasiakan identitas para pelapor itu, apalagi kemudian kasusnya memang memiliki dimensi yang ada kemungkinan terjadi serangan balik terhadap pelapor misalkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga bekerja sama dengan LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Karena kewenangan itu ada di LPSK untuk melindungi saksi ataupun korban ketika mereka memang terancam dalam proses kesaksiannya atau kemudian laporannya. Nah, dua hal itu sebenarnya yang bisa dilakukan oleh Komnas HAM. Artinya kami tidak bekerja sendiri dalam konteks ini, tentu bekerja dengan instansi atau lembaga lain yang memiliki kewenangan spesifik soal itu misalkan. Nah, di sisi lain sebenarnya kita juga mendorong karena pihak kepolisian terutama tentu adalah fungsi keamanan itu menjadi leading sektornya pihak kepolisian gitu. Jadi kewenangan itu lebih besar ada di pihak kepolisian. Bagaimana polisi menggunakan kewenangannya itu secara maksimal berdasarkan standar-standar asasi manusia tadi, termasuk melindungi para pihak yang melaporkan kalau kemudian ada kasus-kasus yang berkaitan dengan kepolisian misalkan. Kita berharap tidak ada serangan balik terhadap para pelapor itu sejauh memang pelapor sudah memiliki itikat baik dalam melakukan pelaporannya gitu. Ya. Jadi pada kasus ini Komnas HAM tidak bekerja sendiri, Pak, ya, betul, untuk perlindungan terhadap si pelapor korban, ya, melibatkan LPSK dan pihak polisian, Pak, ya. Ya. Nah, dari data yang kami peroleh, Pak, pemerintah daerah di seluruh Indonesia juga paling banyak dilaporkan terkait konflik agraria dan sumber daya alam, Pak. Betul. Sehingga perlu ada keseriusan pemerintah daerah untuk menangani pemenuhan hak asasi manusia itu sendiri. Mungkin termasuk Lampung, Pak, termasuk kasus register 45 mesuji misalnya. Nah, itu bagaimana, Pak, jelasannya, Pak? Ya, pertama dulu yang harus kita pahami bahwa konflik agraria ini terjadi tidak sejak lama ya, sudah lama sekali. Ya. Bahkan sejak zaman penjajahan Belanda itu sudah muncul konflik-konflik agraria itu. Nah, sehingga memang tidak mudah sebenarnya untuk mengurai persoalan. Tapi tidak mudah bukan berarti tidak dilakukan gitu ya. Nah, sehingga memang kami dari pengaduan yang masuk 30% memang adalah kaitan dengan lahan atau sumber daya alam dan lahan itu. Nah, sehingga memang ini menjadi fokus kami juga di periode kami sekarang ini untuk bekerja. Kami ada tim agraria yang bekerja sekarang ini untuk ke daerah-daerah, ada 15 daerah dalam rangka mengumpulkan berbagai informasi. Sementara misalkan dari beberapa daerah yang sudah kita kunjungi dan dari beberapa diskusi yang dilakukan dengan ATR, BPN Nasional dan kemudian Kementerian LHK, maka pertama dulu kasus soal lahan itu sebagian besar menurut BPN mereka hanya istilahnya yang ada di bawah mereka itu ada 30%. Sisanya 70% itu ada di Kementerian LHK. Jadi memang kalau dilihat dari persoalan agraria ini ada leading sektornya atau pihak-pihak yang memiliki kewenangan luar biasa kewenangan yang bisa lebih itu ada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan misalkan. Di situ sebenarnya bisa diintervensi di situ. Yang kedua adalah bahwa memang ada kebijakan yang tumpang tindih seringkali atau kebijakan yang berubah-ubah. Misalkan soal kewenangan dulu ada di kabupaten, sekarang kewenangan itu ada di provinsi misalkan. Kemudian di sisi lain ada misalkan kalau izin usaha pertambangan misalkan ada PKB 2B yang izinnya itu dulu dari pemerintahan pusat misalkan. Tapi adanya di provinsi atau ada di kabupaten, kalau provinsi lintas kabupaten misalkan. Nah, sehingga yang menjadi masalah itu adalah soal bagaimana siapa yang berwenang untuk melakukan pengawasan. Pemerintah daerah tentu memiliki keterbatasan sumber daya, personil, dan kemudian ini kan dikeluarkan oleh pihak pusat misalkan. Sementara ISDM kalau bicara tambang misalkan kemarin kita ke Kalimantan Timur misalkan soal lubang tambang, mereka yang pengawas pertambangan itu sangat terbatas juga jumlah personilnya misalkan. Sehingga proses pelaksanaan di lapangan itu menjadi bermasalah misalkan. Jadi ada kebijakan yang tumpang tindih, kewenangan yang tumpang tindih. Itu juga harus diurai. Di sisi lain memang ada
masyarakat yang kemudian disebut dengan kelompok masyarakat hukum adat yang memiliki menguasai lahan-lahan itu sejak turun temurun misalkan. Nah, tapi di sisi lain berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria juga ada beberapa hal di satu sisi diakui, tapi kemudian implementasi pengakuan itu masih belum maksimal dilakukan oleh negara. Misalkan proses berdasarkan putusan MK 35 mengatakan hutan negara itu tidak ada, sebenarnya ada hutan adat misalkan. Tapi konstruksi masyarakat adat yang tersedia di masyarakat itu sudah terjadi perubahan-perubahan gitu. Misalkan hak komunal itu tidak lagi begitu sebagaimana yang dulu misalkan cukup kuat. Ketika misalkan ada kepala adat atau nenek moyangnya yang sudah menjual misalkan, maka cucu-cucunya misalkan bisa saja mempersoalkan kembali misalkan. Jadi ini yang kemudian menimbulkan kerumitan juga di dalam implementasi penyelesaiannya. Ya, jadi ada aspek-aspek teknis kayak begitu juga. Di sisi lain memang yang harus dilihat bahwa ruang kita ini kan terbatas, tidak bertambah gitu ya. Artinya tata ruang itu seharusnya menjadi bagian penting bagaimana menghindari terjadi konflik, terutama menyangkut data. Di beberapa pemerintahan daerah itu ada ketidaksinkronan data antara pemerintah di dalam satu instansi dengan instansi yang lain misalkan, kemudian dengan pemerintah provinsi dengan kementerian lembaga misalkan, sehingga menciptakan satu data dan satu peta ini masih menjadi tantangan tersendiri. Karena kalau itu tidak selesai, maka konfliknya tetap akan terjadi. Karena konflik ini kan tidak hanya antar masyarakat dengan masyarakat, tapi juga antara masyarakat dengan perusahaan, antara perusahaan dengan perusahaan, antara perusahaan dengan pemerintah daerah, antara masyarakat dengan pemerintah daerah. Jadi ini persoalan agraria ini atau lahan ini memang sangat kompleks gitu ya. Nah, Presiden sebenarnya sudah membentuk Kepres 86 misalkan soal penyelesaian reforma agraria, atau kemudian ada tanah objek reforma agraria. Tapi sekali lagi kan persoalan-persoalannya ini tidak selesai sampai di soal pembuatan kebijakan, tapi soal implementasi dan sinkronisasi kebijakan itu juga menjadi bagian penting. Nah, di sisi lain sebenarnya investasi usaha itu sudah sedemikian laju gitu ya, artinya sudah berusaha berjalan dan kemudian di antara lahan-lahan yang diusahakan itu ada konflik-konflik di dalamnya. Tentu ini menjadi dilematis ketika misalkan apakah izin usaha yang bersangkutan harus dicabut misalkan, dihentikan sementara usaha ini sedang berjalan. Atau ada beberapa kasus yang itu wilayahnya tadinya pemukiman transmigrasi, mereka sudah lama sejak tahun 74 misalkan di Kalimantan Timur itu Samarinda, tapi kemudian datang PKB 2B yang memberikan izin kepada satu perusahaan yang ada juga di wilayah itu misalkan. Nah, sehingga terjadi konflik antara pemilik lahan, penduduk dengan perusahaan misalkan. Karena di bawah rumah-rumah penduduk itu ternyata ada batu baranya misalkan. Nah, itu juga menjadi sehingga lubang tambang itu ada di belakang rumah mereka. Ketika perusahaan itu beraktivitas, sampai sekarang ada 35 orang sudah yang meninggal dunia karena tercebur ke lubang tambang misalkan. Itu progresnya sampai saat ini gimana Pak, perkembangannya Pak? Iya, itu yang kemudian sedang kita dorong bersama. Kita sudah bekerja sama kemarin menyanding data dengan KPK. Jadi KPK di dalam koordinasi pencegahannya mereka melakukan juga kegiatan yang sama di Kalimantan Timur dan beberapa tempat lainnya. Kami juga melakukan itu. Kami juga sudah membuat rekomendasi sebenarnya beberapa kali, tapi belum ditanggapi rekomendasi itu. Nah, sekarang kita dengan KPK bersama-sama, pertama KPK akan melakukan penindakan tentu kaitannya dengan kewenangan mereka kalau karena ada unsur tindak pidana korupsinya di sana misalkan. Yang kedua adalah pencegahan dan kemudian bagaimana melakukan pemulihan terhadap lingkungan yang sudah rusak tadi. Siapa yang harus bertanggung jawab terhadap lubang-lubang yang menganga, terutama yang dekat dengan pemukiman penduduk misalkan, supaya tidak muncul korban lagi. Karena sejak 2016 ketika kita melakukan pertama kali itu hanya 8 orang misalkan, tapi ternyata setiap tahun itu terjadi terus-menerus ada korban yang jatuh. Bahkan ada dalam satu lubang itu ada 5 korban yang sama. Di dalam lubang yang sama itu terjadi berulang-ulang gitu. Jadi ada pembiaran ya Pak ya? Iya, jadi ada pembiaran dan memang ada persoalan tadi siapa yang punya kewenangan ini, karena kewenangan di kabupaten sudah ditarik ke provinsi misalkan. Provinsi mengatakan ini kewenangannya SDM, Kementerian SDM misalkan. SDM bilang kami tidak punya aparat itu. Kemudian jaminan reklamasi sebagai bentuk ketika mereka ingin melakukan aktivitas pertambangan, itu ternyata tata cara pengukuran yang disebut dengan standar jamreknya itu sendiri tidak memiliki ketentuan yang realistis berkaitan dengan lubang yang dihasilkan. Jadi jamreknya misalkan dia
tidak ada standar berapa sih ukurannya sehingga jamrek itu harus 100 juta misalkan. Apakah dikaitkan dengan aktivitas yang akan dilakukan? Kalau lubangnya 2 hektar maka jamreknya adalah 500 juta, tidak seperti itu. Yang penting mereka membuat jaminan reklamasi. Ketika ada jamrek maka sudah dianggap terpenuhi untuk bisa dikeluarkan izin misalkan. Nah, padahal ketika terjadi lubang, jumlah lubang yang dihasilkan dengan dana jaminan reklamasi yang tersedia itu tidak memadai untuk dilakukan upaya pemulihan atau reklamasinya. Iya. Berarti dalam 1 tahun itu Pak ada berapa pengaduan Pak yang diterima Komnas HAM untuk masalah kasus agraria itu sendiri Pak? Ya, kalau dari 5.000 sampai 6.000 kasus kita sekitar 30%-nya lah dari itu, yang mungkin sekitar 1.000 sampai 1.500 kasus yang berkaitan dengan soal konflik agraria itu. Agraria Pak ya. Oke, baik. Sobat DB dimanapun saat ini Anda berada, Anda masih bersama kami dalam program Dialog Publik bersama narasumber Bapak Hairansah, Wakil Ketua Bidang Internal Komnas HAM Republik Indonesia. Kembali dibuka untuk line telepon bagi para pemirsa yang ingin bertanya dapat langsung menghubungi ke 0811 7900 930. Sobat DB juga dapat memanfaatkan Facebook dan Instagram di DBFM LPPLPM Lampung Selatan. Sebelum saya kembali membacakan komentar, opini dan pertanyaan dari sahabat DBFM Pak, mungkin kita nikmati dahulu lagu pilihan kami berikut ini. Sobat DB selamat menikmati. Sobat DB dimanapun saat ini Anda berada, masih bersama saya Julfikar dalam Dialog Publik di BFM 93.0 dan masih bersama Bapak Hairansah, Wakil Ketua Komnas HAM RI Bidang Internal. Nah, kembali ke jejaring pengaduan Pak. Tema kita pada hari ini, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM mulai melakukan berbagai sosialisasi guna menegakkan HAM hingga ke daerah-daerah pelosok ya Pak ya. Untuk itu Komnas HAM berusaha menggandeng berbagai elemen masyarakat di daerah yang memiliki persamaan visi dan misi demi tegaknya HAM di Indonesia. Untuk di Lampung sendiri seperti apa Pak yang sudah dilaksanakan sampai saat ini Pak? Iya, di Lampung sendiri sebenarnya kita itu di bagian pengaduan, ini yang sedang kita jalankan ini adalah program bagian subkomisi penegakan di bagian pengaduan. Di bagian pengaduan itu ada yang disebut dengan program pengaduan proaktif, yang kemudian ditindaklanjuti dengan program pembentukan jejaring. Jadi program proaktif itu sudah dilakukan 2017 kita lakukan di Lampung. Kemudian sekarang kita tindak lanjuti dengan pembentukan jejaring. Nah, pembentukan jejaring ini tentu adalah pertama, selama ini ada organisasi sosial kemasyarakatan atau LSM yang bergerak di bidang hak asasi manusia juga, ya, baik itu spesifik soal isu petani, isu nelayan, isu lingkungan hidup, isu perempuan, isu anak misalkan. Mereka melakukan pendampingan ketika ada kasus-kasus yang dilaporkan ke Komnas HAM misalkan. Nah, sehingga memang ada 3 lembaga yang kita datangin untuk sosialisasi pembentukan jejaring itu. Yang pertama adalah Walhi Lampung, yang kedua Yabima Metro, kemudian LBH Pokal Kalianda di Lampung Selatan. Nah, ini sudah 2 lembaga itu kemarin hari Selasa dan kemudian Rabu kemarin sudah kita adakan yang namanya fokus grup diskusi. Jadi hari ini setelah dari radio ini kita juga akan ketemu dengan kawan-kawan LBH Pokal Kalianda untuk melakukan IGD lagi untuk mensosialisasi tentang pembentukan jejaring Komnas HAM ini sendiri. Di mana itu Pak yang hari ini FGD-nya? Di LBH Pokal Kalianda di Lampung Selatan kalau Kalianda juga ya? Kalianda juga. Oke. Berarti untuk Komnas HAM sendiri keberadaan jejaring ini memang menjadi hal yang sangat penting Pak ya. Betul. Guna penegakan hak asasi manusia di daerah. Jadi seperti itu Pak ya. Ya, jadi kan sebenarnya sekali lagi kami melihat tadi soal jumlah kantor perwakilan kita yang hanya ada 6 kantor perwakilan, yang sementara masuknya laporan pengaduan itu hampir merata di seluruh Indonesia. Kalau kita lihat memang DKI Jakarta itu yang terbesar, kemudian Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Barat, kemudian Lampung ini masuk dalam kategori yang 10 besar lah di dalamnya besar, Pak, ya? misalkan.
misalkan ya, jadi hampir semua merata di seluruh Indonesia. Nah, untuk menjangkau itu tentu penting bagaimana kita membangun jejaring tadi. Di sisi lain, dari semua pengaduan-pengaduan yang ada itu tidak sedikit juga pengaduan yang sebenarnya tidak memiliki dimensi hak asasi manusia secara langsung. Nah, itu juga penting bagaimana kemudian setiap jejaring nanti berfungsi untuk semacam memberikan edukasi kepada pengadu, kepada masyarakat yang ingin mengadukan, bahwa pengaduan ini mungkin bukan pengaduan kepada Komnas HAM, harusnya bisa jadi langsung kepada pemerintah daerah sendiri atau melalui lembaga organisasi kelembagaan ombudsman misalkan, kalau itu pelayanan publik misalkan, atau kalau ini menyangkut anak misalkan bisa ke perlindungan anak misalkan, kalau itu menyangkut polisi bisa saja ini langsung ke Irwasda kepolisian di tempat karena itu menyangkut perilaku polisi misalkan, dan seterusnya. Jadi sebenarnya jejaring itu fungsinya juga untuk memfilter sejak awal gitu, selain membantu merumuskan pengaduan-pengaduan yang akan dilakukan. Nah, sehingga dengan demikian maka respon kami juga bisa lebih cepat. Karena bisa jadi secara administratif prosedural itu pengaduan yang disampaikan belum terpenuhi. Misalkan dia hanya menyampaikan pengaduan melalui online tapi tidak menyampaikan berkas pengaduannya. Misalkan soal ada bukti permulaan atau bukti awal, baik itu foto ataupun surat misalkan, atau kemudian identitasnya tidak disampaikan juga, identitas dirinya, fotokopi KTP-nya tidak disampaikan, atau kalau itu melalui kuasa tidak disampaikan surat kuasanya misalkan. Sehingga kami harus mengkonfirmasi kembali kepada si pengadu tadi untuk memenuhi berkas tadi. Nah, proses untuk pemenuhan itu kan tentu memakan waktu juga, sehingga belum bisa ditingkatkan dari pengaduan ke pemantauan atau pemediasi kalau itu berkaitan dengan kasus-kasus tertentu, sehingga ini kan waktunya menjadi panjang gitu. Jadi kalau dia sudah clear di soal administrasinya, di soal substansinya, maka kami bisa menindaklanjuti masuk ke bagian pemantauan atau mediasi, jadi lebih cepat pelayanan. Mungkin ada baiknya saya sampaikan kembali bagi para pendengar dimanapun saat ini Anda berada, untuk nomor konsultasi pengaduan Komnas HAM Republik Indonesia Anda bisa menghubungi ke 0812 26798880. Sekali lagi ke 0812 26798880. Atau Anda bisa dapat langsung menghubungi website di www.komnasham.go.id, atau juga bisa datang langsung ke kantor di Jalan Latur Harhari nomor 4B, Menteng, Jakarta Pusat. Dan mungkin dengan adanya jejaring di setiap daerah bisa mempermudah pekerjaan Komnas HAM RI sendiri, Pak, ya. Betul. Untuk memfilter sampai sejauh mana dan berkas apa saja yang sudah disiapkan untuk sampai ke Komnas HAM. Betul. Baik. Persoalan HAM di daerah memang sangat kompleks, Pak, ya. Betul. Namun dari aduan yang masuk diantaranya berkaitan dengan aparatur sipil negara atau kelompok kuat di masyarakat dan korporasi. Apakah memang seperti itu, Pak, persoalannya? Ya, jadi memang pertama yang pengaduan ke Komnas itu sebagian besar tadi kalau dilihat dari jenis hak yang dilanggar adalah menyangkut hak atas kesejahteraan. Nah, kalau bicara hak atas kesejahteraan tentu ini kaitannya dengan peran pemerintah masing-masing, ya, pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Bagaimana soal kesejahteraan masyarakat itu menjadi bagian penting dari program pembangunan yang dilakukan. Yang kedua adalah hak atas keadilan. Ini berkaitan biasanya dengan pihak kepolisian. Yang ketiga adalah juga menyangkut hak rasa aman. Nah, tiga hal ini yang selalu muncul gitu ya, kalau kita lihat kategori dari pengaduan yang masuk. Kemudian aktornya tadi selalu ada polisi, korporasi, kemudian pemerintah daerah. Nah, memang sekali lagi pelaku yang dilaporkan diduga melakukan pelanggaran gitu. Nah, memang sekali lagi makanya penting kami tidak hanya bicara kasus per kasus gitu ya. Karena kalau kasus per kasus tentu akan muncul satu kasus, akan muncul kasus yang lain yang mungkin kalau kita lihat dia berulang dengan persoalan yang sama. Nah, tapi kalau ini kita berusaha tidak hanya bicara kasus per kasus, tapi lebih strategis dan sistematis melalui para pihak yang diduga tadi menjadi pelaku. Misalkan mengedukasi pemerintah daerah. Kita sama-sama dengan pemerintah daerah tadi ada program yang disebut dengan Kabupaten Kota Ramah HAM misalkan. Sekarang kita dengan Bappenas lagi menjajaki apa yang disebut dengan pelaksanaan standar setting norma hak asasi manusia di daerah. Nah, karena sekali lagi yang harus dipahami selama ini isu hak asasi manusia itu menjadi isu yang sifatnya sektoral saja.
Ya, tapi tidak isu yang keseluruhan. Padahal keberadaan negara, pemerintahan itu dalam kerangka pemenuhan hak asasi manusia gitu. Jadi tidak saja dilihat bahwa hak asasi manusia itu kaitannya dengan pelanggaran HAM berat. Tidak saja hak asasi manusia itu dilihat dengan persoalan politik, tapi sebenarnya dia bagian dari membangun kesejahteraan masyarakat atau kemudian keadilan bagi seluruh pihak. Nah, itu peran pemerintah daerah kan tuh kaitannya dengan program pembangunan. Misalkan sekarang ada program dana desa misalkan. Itu bagaimana mendekatkan program itu ada di tingkat desa. Tapi juga perlu diawasi misalkan bagaimana penggunaan dana itu, apakah sudah tepat sasaran, tidak disalahgunakan dan seterusnya. Karena kalau terjadi misalkan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan dalam penggunaan dana itu, yang dirugikan publik juga, gitu, masyarakat juga, sehingga tidak terpenuhi kesejahteraannya tadi. Nah, jadi sekarang kita berusaha misalkan dengan Bappenas bagaimana standar norma atau hak asasi manusia itu dilaksanakan di dalam pembangunan di daerah juga. Nah, karena sekali lagi substansinya sebenarnya tujuan pembangunan itu adalah pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia gitu. Jadi ini yang kemudian sekarang desain ini yang sedang kita coba jajaki. Jadi tidak hanya bicara kasus per kasus, karena sekali lagi keterbatasan sumber daya di Komnas juga. Sementara kasus itu juga berulang dengan pola-pola yang sama, tapi sebenarnya ada pihak-pihak yang dimungkinkan untuk bisa berperan serta secara aktif untuk bisa melindungi hak asasi manusia itu, dalam hal ini terutama pemerintah daerah misalkan. Oke. Terakhir Pak, untuk pesan dan kesan yang ingin Bapak sampaikan terkait kegiatan jejaring yang sudah dilaksanakan di Provinsi Lampung, khususnya di Lampung Selatan, apakah ada yang ingin disampaikan Pak untuk masyarakat pendengar kita Pak? Ya, pertama tentu kami mengucapkan terima kasih atas respon yang diberikan, baik itu kawan-kawan organisasi masyarakat, sosial masyarakat, maupun pemerintah daerah dalam respon. Terutama hari ini kami sudah difasilitasi untuk menyampaikan informasi ini kepada publik melalui radio pemerintah daerah gitu. Nah, sehingga memang mau tidak mau kalau ini tidak disampaikan, tentu hak masyarakat untuk mendapatkan informasi itu kan menjadi terhalang. Nah, dengan demikian maka pemerintah sudah melakukan langkah-langkah dalam hal ini untuk memberikan ruang kepada publik untuk mendapatkan informasi secara memadai. Itu satu. Yang kedua adalah tentu sekali lagi soal pengarus utama hak asasi manusia ini menjadi kewajiban negara, dalam hal ini pemerintah, untuk melaksanakannya, karena ini menjadi kewajiban konstitusional. Jadi bukan sesuatu yang bersifat momok ya. Kita berharap ini hak asasi manusia itu bukan momok gitu. Sehingga makanya kita bikin program festival HAM, misalkan bahasanya itu lebih familiar, lebih nyaman didengar, festival bukan pelanggaran HAM gitu. Jadi festival HAM itu dalam rangka untuk mengarus utamakan hak asasi manusia di pemerintah daerah. Kemudian juga yang harus kita pahami bahwa semua instrumen yang tersedia, undang-undang apapun namanya, itu bagian dari pemenuhan hak asasi manusia. Jadi hanya soal bagaimana dia dilaksanakan, implementasinya seperti apa. Berikutnya adalah yang penting-penting adalah partisipasi publik. Jadi bagaimana kemudian publik melaporkan kalau memang ada dugaan-dugaan tadi. Nah, tentu cara melaporkannya ada mekanisme-mekanisme yang harus dilalui. Dan di daerah saya kira sudah memiliki mekanisme komplain juga. Nah, tinggal mungkin kapasitasnya harus ditingkatkan. Bagaimana keterbukaan informasi publik itu misalkan dilakukan juga. Ada jaringan data informasi publik, misalnya JDIH untuk hukum, kemudian ada pejabat pembuat PPID itu misalkan yang menyiapkan data untuk masyarakat ingin mengetahui, karena kaitannya dengan kebebasan informasi misalkan. Kemudian ada mekanisme-mekanisme yang dilakukan secara internal oleh pemerintah daerah. Di beberapa daerah yang kita kunjungi memang berbeda-beda cara penyampaian komplainnya. Ada yang melalui humas, ada yang melalui Kesbang misalkan, ada yang melalui Sekda misalkan, ada ruang itu. Nah, silakan saja dilakukan itu misalkan, sehingga ibarat penyelesaian itu bisa dilakukan di daerah masing-masing misalkan, sehingga lebih nyaman dan lebih mudah untuk diakses masyarakat. Saya kira itu bagian dari hal yang penting yang bisa saya. Baik. Sobat DB dimanapun saat ini Anda berada, tanpa terasa sudah 90 menit kita bincang-bincang dengan Bapak Hairansah, Wakil Ketua Bidang Internal dari Komnas HAM Republik Indonesia. Sampai di sini dahulu perbincangan kami. Lain waktu akan kita sambung kembali. Terima kasih atas waktunya Bapak Hairansah selaku narasumber. Semoga apa yang sudah kami sampaikan melalui radio LPPL Pemda Lampung Selatan bermanfaat bagi Anda semua. Akhir kata, saya atas nama kerabat kerja mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.